Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 biomimikri dari Prodi Teknik Geomatika itu mengangkat judul biomimikrinya panel surya terinspirasi dari fotosintesis. Baiklah, di sini anggota kelompok kami itu saya sendiri, pertama Talita Yolanda Ataulah dengan NIM 123230049, Afriani Febrianti dengan NIM 123230053, Dea Amanda dengan NIM 123230057, Ferdinand Simanulang dengan NIM 123230061, dan terakhir Alfia Nabila dengan NIM 123230051. Baiklah, apa itu biomimikri dan akan dijelaskan oleh Hodiman. Kepada Hodiman dipersilahkan. Apa itu biomimikri? Nah, biomimikri berasal dari kata bios, yang artinya kehidupan, dan mimesi, yang artinya meniru. Biomimikri adalah metodologi inovatif yang menggunakan alam sebagai model, ukuran, dan mentor untuk menciptakan solusi bagi tantangan manusia. Hal ini melibatkan penyelidikan terhadap desain, proses, dan sistem alami untuk mengembangkan teknologi, produk, dan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Nah, apa tujuan dilakukannya biomimikri itu? Tujuannya itu yaitu untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, selanjutnya latar belakang definisi panel surya dan fotosintesis akan dijelaskan oleh Alfia. Kepada Alfia dipersilakan. Dalam lingkup Institut Teknologi Sumatera, ada sebuah teknologi yang terinspirasi dari alam, yaitu panel surya yang terletak di wilayah dekat dengan UPT MKG dan di seberang gedung kuliah umum 1. Panel surya ini difungsikan untuk menyuplai dan menggantikan sumber energi dari listrik perusahaan listrik negara itu PLN. PLTS ITERA dibangun dari 3.036 panel surya dan menghasilkan energi listrik sebesar 4 megawatt per hari dan mampu mengurangi emisi karbon hingga 5.600 ton CO2 per tahun. Dengan memiliki PLTS tersebut, ITERA telah mampu memenuhi 50% kebutuhan energi listrik secara mandiri. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti bahwa penerapan biomimikri dalam kehidupan membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Pengertian panel surya. Panel surya adalah sebuah alat yang terdiri dari sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Sel surya sendiri bertugas untuk menyerap sinar matahari. Prinsip kerjanya didasari oleh pertemuan semikonduktor jenis positif dan semikonduktor jenis negatif. Berikut adalah gambar panel surya. Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik, CO2 dan H2, pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terdiri atas dua fase, yaitu fase 1 yang berlangsung pada grana dan menghasilkan ATP dan NADPH2, serta fase 2 yang berlangsung pada stroma dan menghasilkan karbohidrat. Molekul air tidak dipecah dalam fotosintesis primitif, dan setelah evolusi, molekul air dipecah melalui dua fotosistem sehingga O2 dilepaskan ke atmosfer. Fotosintesis berkembang menjadi lebih kompleks secara biokimia sampai terjadinya pemisahan antara respirasi dan fotosintesis beserta regulasinya. Evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAI merupakan akibat menurunnya rasio CO2 atau O2 dan radiasi yang insentif pada atmosfer. Berikut adalah proses fotosintesis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Kepada Asri dipersilahkan. Prinsip kerja pada panel surya. Panel surya terinspirasi dari suatu sistem pada tumbuhan, yaitu sistem fotosintesis pada daun.
Fotosintesis adalah proses di mana suatu tanaman mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Pada fotosintesis terdapat struktur proses di mana partikel proton yang dipancarkan oleh matahari diserap oleh pigmen hijau pada daun yang akan menyebabkan elektron tereksitasi. Sehingga akan terjadi sebuah aliran elektron yang digunakan pada proses fotosintesis lebih lanjut. Proses inilah yang menjadi prinsip kerja pada panel surya. Lanjutkan. Udah ini udah lanjut belum? Panel surya menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Teknologi fotovoltaik adalah teknologi yang digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Efek fotovoltaik dimulai ketika cahaya matahari mengenai panel surya. Selanjutnya, proton atau partikel energi yang dibawa sinar matahari bereaksi dengan elektron di dalam sel fotovoltaik. Elektron adalah partikel yang sangat kecil dengan muatan listrik negatif. Lama reaksi antara proton dan elektron, proton memberi energi pada elektron. Ketika elektron menerima energi mereka, bergerak sangat cepat dan menciptakan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini akan disimpan ke dalam baterai yang dapat digunakan untuk perangkat elektronik dan disesuaikan dengan kebutuhan listriknya. Panel surya tidak memancarkan atau melepaskan produk sampingan atau polusi apapun saat mengubah energi dari matahari menjadi energi listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan pada elektron di sisi positif dan di sisi negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu inovasi dan manfaat panel surya yang akan dijelaskan oleh Dea Amanda. Kepada Dea Amanda dipersilahkan. Oke, pada badan panel surya ini dapat dipasang dengan sensor solar taker yang cara kerjanya mirip dengan teleskop. Jenis tertentu yang bisa difokuskan ke titik tertentu. Misalnya difokuskan terhadap posisi titik sinar matahari. Jadi, ketika matahari bergerak dari timur ke barat, maka panel surya akan bergerak mengikuti arah datangnya matahari. Sehingga energi yang dihasilkan lebih maksimal daripada hanya dipasang satu arah datangnya cahaya. Akan tetapi, panel surya yang terdapat di wilayah Institut Teknologi Sumatera hanya mengarah ke satu arah datangnya matahari. Manfaat panel surya ini mampu menghemat pengeluaran, mampu berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global, terhindar dari ketergantungan listrik konvensional, tidak memerlukan lahan yang luas, dan pemasangan sangat mudah. Baiklah, materi tadi adalah penjelasan terakhir dari biomimikri kami, dan saya akan menyimpulkan presentasi kami. Jika dilihat berdasarkan energi yang dihasilkan antara proses fotosintesis dengan panel surya, keduanya memiliki jalan proses yang mirip. Pada fotosintesis, tumbuhan menggunakan proses fotosintesis untuk mengkonsumsi energi matahari menjadi energi kimia dan oksigen yang dihasilkan selama proses fotosintesis yang digunakan pada manusia dan makhluk hidup lain untuk tumbuh dan hidup. Sedangkan panel surya, seluruh sel fotovoltaik bekerja secara bersamaan untuk memproduksi listrik dalam jumlah besar. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan diteruskan melalui kabel ke sistem energi surya, kemudian ditampung pada sebuah baterai sehingga dapat digunakan sebagai energi pada alat-alat elektronik. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Gua. Baik, silakan. Sabar. Apakah ada hubungannya antara panel surya Ntar, dan fotosintesis? Nama ini dulu nggak sih? Perkenalan dulu. Oh iya. Maaf. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Rahman dari kelompok 3 Teknik Geomatika. Oke. Pertanyaannya,
Apakah ada hubungannya antara panel surya dan fotosintesis? Coba jelaskan secara rinci. Udah. Oke. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Maaf, bisa diulang nggak soalnya? Ya, bisa kok. Apakah ada hubungannya antara panel surya dan fotosintesis? Coba jelaskan. Izin menjawab, Dok. Ya, Saya Diman dari kelompok 1 Teknik Geomatika akan menjawab pertanyaan dari Ridho tentang apakah ada hubungannya antara fotosintesis dengan panel surya. Hubungan fotosintesis dengan panel surya tentu ada. Keduanya mengonversi energi matahari menjadi bentuk energi lainnya. Fotosintesis pada tumbuhan tersebut mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula. Sedangkan pada panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, meskipun proses dan tujuannya berbeda, keduanya memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi primer. Apakah Ridho bisa menerima? Gimana, Dok? Udah belum? jelas. Terima kasih ya, Diman. Siap. Oke, Dok. Ya, makasih ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Aku. Oke, boleh, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anissa Islami dari kelompok 1 program studi Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara merawat dan memelihara panel surya agar tetap optimal? Baik, ini gue sebagai moderator izin menjawab ya. Oke, Anissa, saya bakal menjelaskan bagaimana cara menjaga panel surya ya tadi pertanyaannya ya. Iya, merawat dan memelihara panel surya itu bagaimana? Oke, yang pertama saya akan menjawab ya, izin jawab ya. Saya Talita Yolanda dari kelompok 1 Geomatika. Saya menjawab, yang pertama yaitu menjaga panel surya agar tetap bersih. Cara ini yaitu dilakukannya perawatan rutin, apabila perlu dibuat jadwal pembersihan secara berkala, misalnya harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Nah, selanjutnya yaitu memperhatikan kabel panel surya. Dalam perawatan kabel ini, kabel pada sistem instalasi dan puing-puing ini mungkin akan mengganggu sinar matahari. Jangan hanya terpaku pada panel surya saja, namun harus juga dicek bingkai maupun penyangga panel. Selanjutnya yaitu sikat dari bahan halus. Nah, cara merawat panel surya yang bisa dilakukan selanjutnya yaitu menggunakan sikat dari bahan yang halus. Bisa dimanfaatkan seperti kain lap, pel, atau kanebo, karena jika panel surya tersebut tergores dapat menyebabkan kinerja panel surya kurang maksimal. Selanjutnya yaitu ada seka panel surya saat masih basah. Jangan biarkan panel surya mengering dengan sendirinya. Anda harus segera menyeka dengan bersih. Setelah itu langsung keringkan sebelum mengering dengan sendirinya. Yang terakhir yaitu lakukan perawatan pada pagi atau sore hari. Lakukan perawatan panel surya pada pagi atau sore hari. Pada siang hari, panel surya dalam kondisi panas dan tengah bekerja menyerap panas secara maksimal. Hal ini dapat mengganggu ketika dilakukannya perawatan atau pembersihan. Lakukan pada pagi atau sore hari di saat sinar matahari sedang tidak terik. Oke, sekian dari jawaban saya. Apakah cukup jelas, Anissa? Cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Aku Silakan. Tal. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya M. Arya Syaputra dari Prodi Teknik Geomatika kelompok 3. Ingin bertanya, kenapa
kalian tertarik terhadap biomimikri panel surya ini terhadap fotosintesis? Terima kasih. Oke, ada yang mau jawab? Izin menjawab. Ya, boleh. Ya, saya Asrian Febrianti dengan NIM 123230052, kelompok 1 Teknik Geomatika. Sebelumnya pertanyaan Arya itu kan kenapa kami menginspirasikan panel surya gitu ya. Kami mengangkat ini karena di ITERA itu kan ada tuh panel surya. Terus kayak, oh ya panel surya itu kayak fotosintesis gitu. Terus fotosintesisnya juga pernah dipelajari kan di biologi ini. Jadi kayak gimana biar kita tahu penerapannya biologi di kehidupan gitu. Cukup jelas, Arya. Cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa masih ada yang ingin bertanya? Saya Sarah. Ya, boleh, silakan. Dulu ya. Kenalkan, saya dari kelompok 3 Teknik Geomatika, ingin bertanya, bagaimana kita bisa menggunakan prinsip-prinsip fotosintesis pada tanaman untuk meningkatkan efisien dan efektivitas panel surya? Oke, apa ada yang mau menjawab? Maaf, bisa diulang nggak soalnya? Baik. Bagaimana kita bisa menggunakan prinsip-prinsip fotosintesis pada tanaman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas panel surya? Izin menjawab ya. Oke deh, silakan. Eh, Salah satu cara untuk menggunakan prinsip fotosintesis pada tanaman untuk meningkatkan efisiensi pada panel surya ini dengan mengintegrasikan komponen biologis ke dalam desain panel surya. Misalnya, peneliti telah bereksperimen dengan menggunakan material yang meniru struktur daun tanaman seperti klorofil dan struktur sel untuk meningkatkan kemampuan panel surya menyerap dan mengkonversi energi matahari menjadi listrik. Selain itu, konsep fotosintesis dapat menginspirasi pengembangan panel surya berbasis biomimetik yang menggunakan reaksi kimia atau biologis untuk meningkatkan efisiensi konservasi energi matahari menjadi listrik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip yang terbukti efektif dalam fotosintesis. Kita dapat menghasilkan inovasi baru dalam teknologi panel surya ini yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Oke, apakah udah cukup jelas, Arah?
Udah, makasih ya, Dey. Oke, makasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Enggak. Yang Sahar ya? Ya. Sahar dulu boleh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2 Teknik Kelautan, Sarem Sis Mare-Mare. Saya ingin bertanya, kan biasanya penggunaan panel surya itu kan memiliki dampak positif dan negatif kan? Coba kelompok kalian sebutkan dampak positif dan dampak negatif penggunaan panel surya pada gas emisi rumah kaca atau atmosfer tadi dan pada satwa liar. Terima kasih. Oke, apakah ada yang mau menjawab? Boleh diulangi nggak pertanyaannya? Boleh. Coba kelompok kalian sebutkan dampak positif dan dampak negatif penggunaan panel surya pada emisi gas rumah kaca dan satwa liar. Oke, apakah ada yang mau menjawab, teman-teman? Izin menjawab ya. Oke. Saya Alfian Nabila Zahra dengan NIM 123230051. Jadi dampak positifnya itu, kalau dari yang rumah kaca, panel surya tuh bisa menghasilkan listrik yang ramah lingkungan tanpa memancarkan gas rumah kaca, sehingga tidak akan memperparah efek pemanasan global. Terus, bentar ya. Dengan menggunakan teknologi pompa air kolam tenaga surya, energi yang dihasilkan tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Juga kalau penggunaan pompa air kolam tenaga surya juga dapat meningkatkan efisiensi energi. Pompa air tenaga surya menghasilkan listrik dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan teknologi produksi listrik yang konvensional. Apakah cukup atau bagaimana? Oh iya. Saya izin ini ya, nambah jawaban ya buat yang dampak pada satwa liar. Ya kan tadi Sahar nanya dampak pada satwa liar juga kan? Ya. Nah, saya izin menambahkan ya, dampak pada satwa liarnya, yaitu penggunaan pompa air kolam tenaga surya juga dapat memberikan dampak pada satwa liar. Panel surya dapat digunakan untuk menghasilkan energi untuk pompa air, dapat mengganggu habitat satwa liar dan mengganggu kegiatan berburu dan mencari makan mereka. Nah, itu dampak untuk satwa liarnya ya, Sahar. Apakah sudah cukup jelas? Itu berarti dampak negatifnya ya pada satwa liar ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya nggak boleh 2 ya? Enggak sih, guys. Kira-kira kalau yang lain udah cukup ya boleh aja nambah sih. Iya.
Berarti cuma berempat ya? Iya, Windy keluar. Oh. Ya udah nanya aja nih, gak apa-apa. Boleh nih. Boleh. Nggak usah perkenalan lagi. Perkenalin diri dulu aja, gak apa-apa. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Anissa Islami dari Prodi Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Nah, kan di sini menyangkut panel surya. Jadi panel surya itu kan menyerap energi cahaya matahari. Terus kalau malam, kan kalau malam itu matahari nggak ada. Itu panel suryanya itu masih bekerja atau enggak ya? Sekian pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada yang mau jawab? Semuanya udah pada jawab ya kita? Udah. Oh ya udah. Izin menjawab ya tadi Anissa. Oke. Ini apakah pada malam hari itu panel surya masih bekerja atau tidak? Nah, untuk pada malam hari itu panel surya sudah tidak menghasilkan listrik pada malam hari. Karena panel surya kan membutuhkan cahaya matahari yang langsung mengubah energi matahari menjadi listrik. Nah, pada saat malam kan sudah tidak ada cahaya matahari, sehingga panel surya itu tidak akan bekerja lagi untuk menghasilkan listrik gitu. Apakah sudah cukup Oke, atau gimana? bentar, saya mau nambahin jawaban ya buat Diman juga. Oh, boleh. Nah, di panel surya itu ada namanya teknologi sistem on-grid dan off-grid yang memungkinkan sistem panel surya mengakses listrik sepanjang malam walaupun pada saat produksi panel surya tidak aktif, baik melalui sambungan ke jaringan listrik atau ke baterai. Jadi, teknologi ini tuh panel suryanya bisa bekerja tanpa henti 24 jam walaupun tidak maksimal. Seperti itu, Anissa. Apakah sudah jelas? Oh, jelas. Jadi kalau misalnya malam itu tetap bekerja, tetapi gitu ya? Iya, karena ada teknologi yang namanya sistem on-grid dan off-grid, itu eh, panel surya tetap bekerja, cuma tidak maksimal karena tidak ada cahaya matahari langsung. Oke, cukup. Oke. Udah ya, ada yang apa? Izin nambahin. Oh iya, boleh Sri. Iya, itu kan yang ditanyain Anissa itu kan kalau malam hari ya, sama halnya panel surya itu kan kayak fotosintesis. Nah, kalau fotosintesis malam hari itu juga kan nggak ada matahari, tapi tumbuhan juga bisa tumbuh kan. Nah, di situ kayak pada tumbuhan juga ada apa sih itu siklus malamnya gitu. Jadi itulah kenapa kita terinspirasinya dari tumbuhan gitu, fotosintesisnya. Oke, terima kasih ya Sri sudah menambahkan. Masih ada yang mau bertanya? Nggak ada ya, cukup ya? Semuanya. Udah bertanya Cukup. semua kan? Udah bertanya semua itu udah cukup kayaknya. Udah kayaknya. Apa? Udah bertanya semua, udah cukup itu. Oke. Kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah join Zoom kami, juga sudah mau bertanya, dan teman-teman kelompok 1 yang sudah berpartisipasi. Saya moderator kelompok 1 Teknik Geomatika mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dan akhiri. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. warahmatullahi wabarakatuh.